Halo, jumpa kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang juga penting namun seringkali tidak dipahami ataupun sulit untuk dipahami oleh karena teks tersebut harus dipahami di dalam konteks yang lebih dalam. Nah, hari ini kita akan membicarakan surat Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Hari ini kita akan berbicara mengenai peringatan murtad. Nah, teks ini menjadi penting bagi kita. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang Kristen yang bertanya apakah mungkin orang Kristen mengalami yang namanya murtad. Murtad di sini dalam pengertian dia menyangkali keyakinan imannya, dia sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan, tapi kemudian dia meninggalkan apa yang dia yakini. Mari kita akan membaca teks firman Tuhan sebelum kita membahasnya. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang telah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Nah, jadi teks Alkitab memang berbicara mengenai murtad. Istilah tersebut memang digunakan di dalam ayat yang ke-6, namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sehingga mereka dapat bertobat. Nah, jadi memang istilah murtad digunakan, hanya pertanyaannya adalah siapakah orang-orang yang bisa jatuh di dalam dosa yang disebut dengan murtad. Karena kita mengetahui bahwa di dalam komunitas umat Tuhan, di sana ada orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, ada orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka nampak seperti orang-orang percaya, tapi sesungguhnya mereka belum percaya kepada Tuhan. Nah, apakah kejatuhan orang percaya ataupun kejatuhan di dalam dosa yang disebut murtad bisa dilakukan oleh orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh telah percaya kepada Tuhan, atau hal tersebut bisa terjadi hanya pada orang-orang Kristen yang walaupun mereka mengaku dirinya percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Nah, tentu kita akan mencoba melihat berbagai istilah yang digunakan oleh Alkitab di dalam menyebut mereka yang murtad. Pertama adalah mereka yang pernah diterangi hatinya. Nah, istilah pernah diterangi hatinya, apakah ini berarti bahwa ini adalah orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Nah, orang yang percaya kepada Tuhan memang adalah orang-orang yang hatinya pernah diterangi. Tetapi bukan hanya orang yang sudah percaya kepada Tuhan yang memiliki hati yang pernah diterangi, tetapi juga orang-orang tertentu yang mendengar firman Tuhan, kemudian firman Tuhan disampaikan kepada dia dan dia mengerti apa yang disampaikan. Nah, ini pun menunjuk kepada orang yang pernah hatinya diterangi oleh Tuhan. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa orang tersebut percaya kepada Tuhan. Nah, demikian juga dengan istilah yang lain yang digunakan oleh Alkitab, yang pernah mengecap karunia sorgawi. Nah, karunia sorgawi itu berbagai macam bentuknya. Nah, orang yang pernah mengecap karunia sorgawi, nah orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan pasti pernah mengecap karunia sorgawi. Karunia sorgawi di sini menunjuk kepada karya Allah. Nah, tetapi apakah semua orang yang pernah mengalami mengecap karunia sorgawi, mengalami karya Allah adalah orang yang menyerahkan hidup di dalam Tuhan? Nah, kita tahu bahwa tidak semua orang yang misalnya saja menerima mujizat dari Tuhan, mereka kemudian menyerahkan hidup kepada Tuhan. Belum tentu. Nah, itulah sebabnya orang yang disebut sebagai mengecap karunia rohani bisa saja menunjuk kepada orang-orang yang hadir di dalam gereja oleh karena mereka mengalami mujizat, tapi tidak berarti bahwa mereka sudah betul-betul menyerahkan hidup atau percaya kepada Tuhan. Dan istilah yang lain yang digunakan oleh Alkitab adalah
yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Nah, mendapat bagian dalam Roh Kudus berarti orang tersebut barangkali pernah mengalami hal-hal yang bersifat supra alamiah, bahkan terlibat di dalam kepelayanan bersama-sama dengan orang Kristen lainnya. Nah, kembali pertanyaannya, apakah orang yang pernah juga mengalami hadir di dalam gereja, dia pernah melayani, otomatis mereka sudah percaya kepada Tuhan? Maka jawabannya tentu tidak demikian, karena kalau kita membaca misalnya saja peringatan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7, di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang ditolak oleh Tuhan di akhir zaman adalah orang-orang yang berkata, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bukankah kami berdoa dalam namamu. Nah, itu jelas adalah orang-orang yang juga terkategori orang yang pernah mendapat bagian di dalam pekerjaan Tuhan, dalam karya Roh Kudus, dalam gereja, dalam dunia ini. Tapi tidak berarti mereka percaya kepada Tuhan. Demikian juga yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia yang akan datang. Nah, mengecap kebaikan Allah, mengalami kemurahan Allah, menikmati kehadiran Allah, itu tidak selalu dialami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan pun yang hadir di dalam gereja Tuhan, mereka menikmati karunia-karunia Tuhan seperti halnya orang-orang percaya lainnya. Nah, itu sama dengan seperti Yudas misalnya. Yudas jelas bukan umat Tuhan. Dia bukan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tapi Yudas seperti halnya juga murid-murid Tuhan yang lain, dia juga mengalami karya-karya Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dia bisa mengusir setan dalam nama Yesus seperti teman-temannya yang lain ketika Yesus mengutus 12 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah. Nah, jadi Yudas adalah contoh yang paling kelihatan bahwa orang yang bisa menerima mengecap karunia rohani, orang yang mengalami berbagai kemurahan, mengalami karya Tuhan, tidak otomatis percaya kepada Tuhan. Dan yang paling penting adalah gambaran di dalam ayat yang ke-8. Di sana dijelaskan orang yang murtad itu seperti apa. Nah, dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidakkah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Nah, jadi orang yang murtad ini digambarkan sebagai tanah yang menghasilkan semak duri. Nah, gambaran tanah yang menghasilkan semak duri tidak mungkin digunakan untuk menyebut orang Kristen yang sungguh-sungguh. Orang Kristen yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan digambarkan sebagai apa? Pohon yang berbuah. Nah, jadi kalau di dalam surat Ibrani dikatakan orang yang murtad ini adalah sebuah pohon yang menghasilkan semak duri, itu berarti yang Alkitab hendak bicarakan di sini bukan menunjuk kepada orang Kristen yang sungguh-sungguh, tapi menunjuk kepada orang Kristen yang belum di dalam Tuhan, tapi mereka hadir di dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari teks firman Tuhan yang hari ini kita bicarakan? Maka hal pertama yang kita bisa pelajari adalah kita perlu betul-betul mengevaluasi diri kita. Jangan kita berpikir bahwa kalau kita sudah ada di dalam gereja, aktif dalam gereja, bahkan ikut serta dalam pelayanan, kita sudah otomatis percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat, Yudas adalah orang yang sungguh-sungguh yang ikut serta di dalam pelayanan juga. Dia mengikut Tuhan, dia bahkan melakukan hal yang sama seperti yang murid-murid Tuhan lain lakukan, tapi dia bukan pengikut Tuhan sejati. Nah, itulah sebabnya maka kita perlu mengevaluasi, melihat diri kita, mencoba untuk menelaah, bahkan kalau perlu kita terus-menerus berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan tunjukkan apakah kita betul-betul sudah percaya Tuhan atau tidak. Dan kedua, yang penting untuk kita pahami adalah buah. Buah itu adalah tanda daripada kesejatian iman kita. Nah, jadi buah yang dimaksudkan oleh Alkitab itu ada dua macam. Yang pertama adalah buah yang sifatnya kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dalam kehidupan kita. Itu adalah buah-buah pertobatan. Tetapi buah lain yang juga signifikan di dalam kita mengenali diri kita adalah kesetiaan. Nah, di dalam surat Ibrani ini kita melihat bahwa orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tetapi dia tidak memiliki kesetiaan. Itulah alasannya kemudian ketika dia mengalami tantangan, ketika dia mengalami pencobaan, ketika dia mengalami ujian iman, dia meninggalkan apa yang dia yakini. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak memiliki kesetiaan.
Nah, kesetiaan dalam mengikut Tuhan itu adalah buah yang paling mendasar yang menunjukkan bahwa kita sudah sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Nah, jadi kita harus mengingat sebuah pokok ajaran yang penting di dalam iman kita. Nah, ajaran ini mengatakan demikian, hanya orang-orang yang lahir baru yang akan tetap mengikut Tuhan sampai akhir, dan hanya orang-orang yang mengikut Tuhan sampai akhir yang adalah orang yang sudah dilahirkan baru. Nah, jadi kesetiaan untuk mengikut Tuhan merupakan buah atau tanda daripada kesejatian iman seseorang. Nah, apakah kita memiliki kesetiaan terhadap Tuhan? Orang yang setia kepada Tuhan tidak berarti tidak bisa jatuh dalam dosa. Orang yang setia kepada Tuhan bisa jatuh dalam dosa, tapi orang yang setia kepada Tuhan walaupun jatuh dalam dosa tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan memegang hidupnya, karena Tuhan menjaga dia, melindungi dia. Petrus adalah contohnya. Kiranya pelajaran kita hari ini menjadi berkat bagi rekan-rekan sekalian. Tuhan memberkati.